Selamat datang kembali di materi robotika. Kita akan lanjut mengenai kinematika forward, yaitu yang bagian kedua, itu yang berhubungan dengan gerak yang untuk saat ini dibatasi hanya untuk yang rotasi saja. Kita langsung ke contoh. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana kinematika forward yang berhubungan dengan translasi saja. Sekarang kita hanya yang rotasi saja dulu. Jadi kita masuk ke contoh yang ketiga, itu dimana ada sebuah, ya sebut saja lengan robot yang sangat sederhana, yang hanya terdiri dari dua titik join yang tertempel pada base dengan koordinat Q0-nya itu adalah 0,0 untuk menyederhanakan. Lalu nanti si lengan robot ini bisa berotasi ke kanan atau ke kiri sesuai dengan perubahan nilai theta satunya di sini. Seperti itu. Jadi yang pertama tentu saja kita perlu mendefinisikan koordinat dari Q0, yaitu karena untuk memudahkan kita sumbu X-nya itu 0 dan Y-nya itu 0. Sedangkan ini adalah seperti biasa nilai yang untuk membantu proses perhitungan. Lalu dari sana kita membutuhkan koordinat dari Q1-nya. Q1 ini juga seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu hanya kita perlu tahu panjangnya, panjang lengan robotnya itu berapa, lalu sudutnya theta satunya berapa. Jadi untuk sumbu X-nya itu jadi L cos theta 1. Nanti kita akan mendapatkan koordinat ke sininya untuk X-nya. Lalu L sin theta 1 nanti kita dapatkan posisi ini ya. Nah, setelah itu harus digeser lagi sejauh Q0. Karena misalkan kalau misalkan kita punya dua lengan robot di sebelahnya misalkan gitu. Di sini Q0-nya itu berbeda, itu nanti gesernya dengan Q0 yang berbeda gitu. Misalkan ini Q02, jangan sampai nanti tertukar antara koordinat dasar atau base-nya dari Q0 dan Q02. Lalu untuk kinematika forwardnya, karena ini hanya rotasi sederhana, jadi kita kembali lagi ke persamaan umum yang di sini. Hanya saja kita tidak membutuhkan untuk yang translasinya. Jadi kita hanya menggunakan bagian yang rotasinya saja, yaitu cos theta minus sin theta, dan cos theta. Jadi kita tinggal masukkan di sini untuk bagian rotasinya saja terhadap koordinat yang Q1. Jadi dia akan berubah koordinatnya sesuai dengan nanti yang mempengaruhi adalah theta satunya. Sini. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran ilustrasi sederhananya kalau kita perlakukan tadi ya matriks untuk mengubahnya. Itu nanti kita bisa mengubah sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Jadi theta satunya seperti itu. Ini contoh sederhananya, walaupun bukan robot, tapi salah satu aplikasinya di wiper mobil yang bergerak ke kanan ke kiri, dan juga kipas angin. Walaupun kipas angin itu sebetulnya bukan termasuk yang seperti ini, tapi anggap saja dia bisa berotasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun biasanya hanya satu arah saja, tapi ini hanya ilustrasi saja. Lalu untuk kita masuk ke contoh yang keempat, kita perumit lagi sistemnya, yaitu dengan menambahkan, jadi kita memiliki dua buah rotasi pada sumbu dasarnya dengan theta 1, lalu rotasi yang kedua yaitu di sini theta 1 2 yang berhubungan dengan penjumlahan antara theta 1 dengan theta 2 sini. Jadi yang pertama tentu saja kita perlu mengetahui koordinat dari Q0 ini. Ini sudah kita sudah tahu 0,0. Lalu Q1 ini juga sudah diketahui dari contoh yang sebelumnya, yaitu L1 cos theta 1, dan untuk Y-nya itu L1 sin theta 1. Di sini
L untuk panjang lengan robot yang pertama itu L1 dan yang kedua itu L2. Lalu sekarang yang terakhir kita butuh posisi ujung dari lengan robot ini, yaitu Q2. Q2 ini ditentukan oleh sudut theta 12 di sini. Dan theta 12 ini itu tinggal menjumlahkan antara theta 1 dan theta 2. Dan nanti digeser juga terhadap sumbu Q1 supaya cocok atau bergantung pada Q1 di sini. Nah, untuk kinematika forwardnya, karena di sini tidak ada translasi juga, jadi di sini untuk bagian translasi sumbu X dan sumbu Y-nya itu akan 0. Untuk yang yang Q1 ini yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu bagaimana dengan Q2? Karena ini saling terhubung, kita harus menggunakan aturan rantai seperti biasa. Jadi step yang dilakukan adalah pertama kita perlu menormalisasi posisi Q2 terhadap Q0. Jadi nanti kita ubah posisinya itu jadi seperti ini. Q2. Jadi kita geser ke bawah. Jadi normalisasi Q2 ke Q0. Setelah itu dirotasikan terhadap theta 12. Karena di sini yang pentingnya theta 12. Yang di sini. Maka kita rotasikan sudutnya supaya cocok. Lalu kita normalisasikan balik ke posisi Q1. Setelah dirotasikan, kita kembalikan lagi ke Q1 di sini. Sehingga nanti posisinya tetap berada di sini dengan sudut yang sudah diubah. Misalkan diubahnya ke sini. Lalu setelah itu baru kita bisa rotasikan seluruhnya terhadap theta 1. Jadi setelah Q2 ini sudah dirotasikan misalkan ke sini, kita bisa rotasikan semuanya Q1 dan Q2 terhadap theta 1 sehingga nanti akan bergerak seluruhnya secara bersamaan. Jadi aturan rantainya nanti yang pertama itu adalah translasi yaitu minus Q1 karena digeser minus Q1 lalu kita rotasikan terhadap theta 12 lalu ditranslasikan balik ke Q1 dan terakhir itu adalah rotasikan ke theta 1. Jadi nanti dengan mengalihkan semua proses pada aturan rantai ini ya bisa dikalikan nantinya semuanya. Nanti kita bisa mendapatkan matriks yang baru untuk operasi ini gitu. Untuk di sini yang translasi normalisasi itu koordinatnya itu hanya minus X1 dan minus Y1 karena diturunkan ke bawah lagi, dikembalikan ke posisi dasarnya. Lalu ini hanya rotasi saja terhadap theta 12. Ini transaksi balik ke koordinat Q1. Lalu ini rotasikan terhadap theta 1. Jadi seperti itu. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau misalkan kita ubah-ubah nilai tetanya, theta 1 dan theta 12-nya nanti punya karakter seperti ini. Ini salah satu contohnya itu adalah untuk ya pengangkat bisa pengangkat barang atau pengangkat manusia untuk membetulkan sesuatu. Ini salah satu contohnya dengan tentu saja jointnya yang cukup banyak. Di sini misalkan ini adalah theta 1-nya, ini adalah theta 12-nya, lalu ya misalkan ini adalah theta 23 misalkan, dan seterusnya. Ya nanti bisa bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk video mengenai forward kinematika yang hanya dibatasi untuk rotasi cukup sekian, nanti kita akan sambung lagi pada bagian menggabungkan antara rotasi dan translasi. Terima kasih.